jari kakinya. Bisa secukupnya tapi ya nggak bisa semua. Iya. Iya, enggak. Pokoknya dipadal, pokoknya bahasanya dipadal lah. Ini hadis yang ke-200. Kemudian ada beberapa tambahan di hadis yang lain mengenai ruku. Kalau ruku maka tidak terlalu dangak dan tidak terlalu dilanjutkan. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dulu. Kemudian duduk. Oh iya nih sini duduk. Wa idza jalasa, jika duduk fir rak'ataini, di dalam 2 rakaat pertama, jalasa ala rijlah. Pokoknya ketika 2 duduk dan duduk termasuk di antara duduk tasyahud awal pada tahiyat pertama, maka jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Maka duduklah di kaki kiri dan berdirikan di kaki kanan. Nasabal rijlahul yumna, diberdirikan kaki kanannya gini, kemudian kaki kirinya dan duduk di atas kaki kiri. Atau dipadal begini nggak apa-apa. Ada juga. Kelihatan. Ya. Mejanya berangkat. Buatan ketinggalan. Jadi ini begini ya, begini. Berdiri begini atau begini. Ustadznya dikerjain. Oh, begini. Yang tidak boleh adalah begini. Ditekuk berdua tapi duduknya di antara 2 atau begini. Nah, tidak boleh begini juga. Kalau begini namanya ya, maq'adi syaiton. Yang boleh gimana aja tadi Pak? Yang boleh begini Berdiri, punya berdiri. atau begini. Begini santai. Oh, dua-duanya di Dua-duanya. Iya, ditekuk dua-duanya. Kalau pakai Jadi sepatu, duduk di antara 2 atau duduk di antara 1. Yang tidak boleh adalah duduknya di ini kaki kanan ditumpuk, duduk di atas kaki kanan. Ini tidak boleh nih. Kaki kanan yang teman duduk. Atau duduk di tumit, maq'adi syaiton, duduknya di tumit. Ya. Duduk di antara 2 sujud dan duduk di tahiyat awal. Sama. Prinsipnya berarti harus nekuk jari yang satu. Yang satu betul. Berdirikan atau 2 nggak boleh. Salah satu juga salah. Tidak semua juga nggak boleh. enggak boleh. Atau misalnya ditumpuk. Ada pertanyaan. Jadi kan tidak ketekuk semua. Nah, ini udah Tidak ketekuk semua nggak boleh. Ketekuk semua juga nggak boleh. Asal berdiri, pokoknya duduknya gini. Enggak harus ditekuk gini ya. Ininya enggak, kaki kanannya enggak harus ditekuk. Jarinya maksudnya jari. Jadi enggak harus dipadal. Ya, boleh begini, boleh begini, tekuk, boleh begini. Nanti ada semuanya. boleh santai ya. Ada 3. Boleh santai begini. Yang tidak boleh itu ini duduknya di kaki kanan. Satu sama lain ditumpuk. Lagi paling numpuk kan kaki kiri ditumpuk kaki kanan ditumpuk oleh pantat. Gitu. Kalau jempolnya kaki kanan itu jarinya aku kan? nah ya nggak harus. Harus. Kecuali waktu sujud aja. Kalau nepuk salah satu nggak apa-apa, jempol aja gitu misalnya. Jempol aja. Aku sujud. Boleh nggak pak? Kalau di hadis ini, nah? Kalau sepatu ya. kalau pakai ya, terompah gimana itu? Saya kecualian kalau sepatu. oke, bisa boleh. Nggak bisa dipisahin. Kalau sepatu, yang penting ketika sujud dia berdiri ya. Ketika sujud. Yang tadi dilarang berdiri bagaimana maksudnya? Kalau misalkan pakai sepatu, kaki ketika sujud harus berdirikan ya. Ya. Sujud kaki harus berdirikan. Ketika duduk maka ya mau nggak mau ikuti yang paling pas. Mas, ini kok kan kaki kanan kan buatan aku. Pas lagi tahiyat awal itu kaki kanannya kedah aku mana? Ya, ada model 2 yang tekuk. Buatan aku harus beli. Tekuk ada model begini. Dua-duanya didudukin, Bang. Ya kan gitu. Itu aku. Tekuk. Ya. Ada model begini ditekuk.
Didudukin. Didudukin dua-duanya. Tetap ditekuk gitu. Boleh, ya. Atau dibiarkan begini juga boleh. Menawi kaki kiri kaki kanannya buatan diinjak, tapi tong inggil, tong samping. Ada tulisan Yang roaming gimana? Kalau Saya sendiri roaming gitu. Usul. Besok kaos kakinya warna putih. Biar kelihatan. Pak, coba buka kaos kakinya, Pak. Biar Oke. kelihatan kakinya. Jadi Oke. gimana? Ini aura. Ustadz dikerjain ini. Kalau sujud ini ya. Kalau sujud ini ya. Ditekuk. Gini. Tuh kan? ya. Ininya ditekuk. Kalau gini tidak boleh, tidak sah. Ya. Harus Ini tidak rapat boleh, dah, Ustaz. tidak sah. Harus ditekuk. Harus ditekuk. Kalau duduk gini. Ini bisa, gitu kan? Atau gini bisa. Perempuan juga ya. Iya, bisa gini. Atau bisa juga gini. Buka semua. Tuh. Lebih santai. Nah, menawi lenggahnya kamu posisi pertama. Maksudnya? Kaki kamu kang kamu sisi kang pertama. Nih. Roaming gak nekuk. Betul tekuk. Ah. Ini. Bukan budi, boleh. Peniko ya. Nasoba itu ini tidak ada syarat kaki kanan itu jarinya harus menghadap kiblat, tidak ada. Maksudnya didirikan saja begini atau pokoknya intinya adalah duduknya di kaki kiri. Oh, jadi jarinya boleh nggak ditekuk? Boleh nggak ditekuk. Boleh begini juga boleh. Di dua-duanya duduk. Maya nyantai Yang benar didirikan kan. Nah, sobal yumna yang kaki kanannya diberdirikan maksudnya gini, tapi duduknya di kaki kiri. Yang penting duduknya di kiri, Kiri kanannya bebas. atau duduknya di kaki kiri dan kaki kanan kan gitu. Yang tidak boleh ditumpuk begini. Atau yang begini. Tuh. Ditumit. Nanti ada. Salah ya. Sedikit tangan posisi sujud. Tangan posisi sujud. Nanti ada. Muni mau kakek. Oh iya boleh. Kaki tangan seperti ini nih, letaknya seperti ketika kita takbir. Jadi ini sejajar apa namanya? Telinga. Kalau kita takbirnya ketika telinga, maka sejajar telinga. Iku bapak. Ya, telinga. Ini ya pokoknya. Bawa keluar gini atau ya secukupnya aja. Kalau sendiri ya keluar. Kalau laki-laki atau perempuan ke dalam. Ke dalam. Tekuk ke dalam. Kalau perempuan tekuk keluar. Laki-laki tekuk keluar. Tadi tidak sampai ini kan Pak. Tangannya tuh ke depan. Tetap gini ya, tangannya tetap gini. Enggak gini. Tangannya Menghadap ke sana pokoknya. menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Tidak terlalu jembar, tidak ditutup. Bukan begini kan? Terus ya. Bukan. Begini ya. Bukan begini. Gini, enggak, gini, tetap. Pokoknya ini ya. Kalau anak sikutnya masuk ke dalam, Pokoknya sikunya ke dalam aja lah. Bisa gitu. Ya pokoknya tekniknya tuh. Bisa jadi gitu. Enggak apa-apa. Kalau tangan tidak harus menghadap kiblat, pokoknya ditutup gini. Pokoknya gini. Tidak harus. Bisa begini. Pokoknya tangannya tidak nutup gini. Ya. Tidak terlalu jembar. Tadi itu yang susah, Pak. Cari kaki yang Iya. Jari kaki betul. Yang menghadap kiblat adalah insya Allah ya. Oh, nanti lihat lagi di YouTube. Lanjut, Ustaz. Ini ya. Ini mengenai tekniknya tadi sudah. Nah, duduknya juga sudah. Al-julus. Duduk bainas sajdatain. Di antara dua sujud.
Di hadis yang ke-214 kemarin, wa kana idza raka'a lam yukhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Jika Rasulullah itu ruku, mukanya wajah beliau tidak terlalu ke atas, tidak boleh terlalu nunduk. Jadi sedang. Sedang itu artinya lihatnya pandangan sujud. Ke 288 ya? Ya, yang 214 ya. Iya, Pak. 288 ya. Kemudian kalau roka wa idza rafa'a ra'sahu, jika beliau berdiri dari sujud, lam yasjud, maka beliau tidak ruku kecuali sampai tidak Ke bawah. wa idza rafa'a minas sajdi wa idza rafa'a minar ruku'i, jika beliau berdiri dari ruku, lam yasjud, maka beliau tidak akan melakukan sujud hatta yastawi qa'iman, sehingga benar-benar berdiri. Kalau dari ruku ini kemudian berdiri, Allahu liman hamidah. Nah, beliau benar-benar berdiri begini, tegak, tidak siap-siap akan ruku. Sujud. Tidak siap-siap akan sujud. Tapi yastawi qa'iman, benar-benar berdiri. Oke, Bos. Siap. Ketika duduk, ya, wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, beliau ketika berdiri dari wajahnya dari sujud, lam yasjud, tidak akan sujud lagi kedua hatta yastawi jalisan, sehingga benar-benar duduk. Tidak boleh setengah duduk lagi. Tapi benar-benar duduk. Tek. Oke. Jadi benar-benar sujud, ruku benar-benar ruku, i'tidal benar-benar i'tidal, sujud benar-benar sujud, duduk benar-benar duduk, kemudian dengan ada tumakninah, tidak boleh bergerak. Yang perlu kita perhatikan ketika baca surat ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum selesai wa lam yakul lahu kufuwan ahad sudah. Ya, qul huwallahu lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Allahu akbar. Berhenti dulu sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti dulu sejenak, baru Allahu akbar ruku. Paket kilat. Ya, teman, sami Allahu liman hamidah, jangan bergerak. Berdiri dulu loh, diam gitu loh. Tapi di Alhamdulillah saya merhatiin imamnya kadang begitu, jadi belum selesai tapi tangannya udah. Iya, tidak boleh. Maksudnya hatta yastawi itu Ente semuanya nggak kusuk berarti Om. Imam Om. Dia dari Arab loh. makanya kalau kalau sholat itu ininya suruh tutup dulu itu warungnya itu. Jangan ada bau-bauan. Media suaranya tuh. Harus benar-benar tumakninah ya. Harus, kalau sholat harus benar-benar selesai suratnya. Kalau ruku benar-benar selesai. Duduk juga hati-hati ya. Duduk tangannya ketika duduk jangan berhenti dulu, jangan tangannya bergerak langsung. Misalkan habis sujud gini, tangannya gini. Nah, ini namanya nggak ada tumakninah. Set gitu loh, berhenti. Tenang. Ini ya mengenai hadis-hadis sebelum. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-215. Nggak tahu hadis berapa yang itu. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Anna nabiyya, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada nabi yarfa'u, ngangkat nabi yadaihi, kedua tangannya, hadzwa mankibaihi, seiring atau searah dada. Ketika nabi yarfa'u yadaihi hadzwa mankibaihi, wa idza iftataha salat, jika mendahului salat, wa idza kabbar ruku, jika takbir untuk ruku, wa idza raf'ahu ra'sahu minar ruku, jika berdiri dari ruku. Jadi ngangkat tangan itu dalam sholat yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian Nabi
takbir lagi, ngangkat tangannya ya. Ngangkat tangannya. Ini ketika mau ruku. Ketika baca Fatihah, mau ruku, angkat tangannya, baru ruku. Kemudian setelah itu sujud, berdiri lagi. Berdiri lagi, angkat lagi. Nah, pada rakaat awal berdiri dari sujud, maka begitu sujud, berdiri tidak angkat tangan. Tapi ainfah tek. Ya. Jadi ketika sujud, dari sujud ya selesai. Begitu berdiri mau rakaat kedua, langsung tangannya set, tapi tidak diangkat. Hanya pertama kali. Kecuali dari tahiyat awal, nanti ada. Jadi dalam satu rakaat cuma 3 kali ya. Diangkat. Jadi yang pertama, nah ini dikasih tahu bagaimana takbirnya itu tadi. Di dalam hadis ini diceritakan adalah searah pundak begini ya. Searah pundak. Jadi ada orang yang searah pundak. Searah pundak. Jadi pundaknya seperti ini. Dari arah pundak. Jadi ada orang yang takbir begini. Ya, searah pundak. Bukan di dalam ya, gini kalau gini enggak searah pundak. Unyil itu. Searah pundak maksudnya gini. Perempuan harus bunyi. Nah, ini satu cara. Turki di atasnya. Ada hadwa mangkibaihi, searah-arah pundak dia. Jadi lurus pundaknya. Jadi ini pendapat pertama. Itu yang pendapat pertama. Kalau Imam Syafi'i memilih yang di atas. Tidak ada. Ya ini ya. Ini banyakkan pada apa namanya? Imam Ahmad. Imam Ahmad gitu. Imam Ahmad begini ya caranya. Tangannya juga gitu, enggak gini ya? Nah, gini. Biasa. Lurus gini atau begini? Nanti ada. Jadi relax saja. Ya. Jadi ngangkat tangannya itu hanya 3 kali, yaitu pertama ketika takbir, yang kedua adalah ketika mau ruku, yang ketiga adalah berdiri dari ruku. Jadi ruku pada saat i'tidal. Setelah itu ketika mau sujud tidak usah. Ketika mau sujud atau dari sujud berdiri gitu. Kecuali kalau duduk sholatnya. Ketika duduk sholatnya, Allahu Akbar. Ya, baca Fatihah. Mau ruku, tetap Allah. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, nggak usah. Seperti halnya ketika dia berdiri. Jadi sini Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau mengangkat tangannya ketika searah dadanya, searah pundak, ketika memulai sholat, ketika mau ruku, dan ketika berdiri dari ruku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini pendapat pertama. Wa fi hadisi Abi Humaid, dan dari hadis yang diriwayatkan Abu Humaid, inda Abi Daud, diriwayatkan dari Abi Daud, yarfa'u yadaihi, Rasulullah mengangkat tangannya hatta yuhadhiya, sehingga beliau itu searah atau lurus, bihima, dengan kedua tangannya, mangkibaihi, pundak beliau, summa yukabbir. Jadi Allahu Akbar. Yarfa'u yadaihi. Kalau kan polisi kan angkat tangan. Yarfa'u yadaihi. Gitu. Bukan, salah. Askar. Itu dalam sholat aja. Jualan baca main motor itu. Ustaz. Bukan. Fulus tahu. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Humaid. Ini digunakan oleh Imam Ahmad. Wali Muslimin, ini juga diriwayatkan Imam Muslim. An Malikin, dari Imam Malik Ibnul Huwairith, nahwa hadis Ibnu Umar, seperti hadisnya Ibnu Umar. Hatta yuhadhiya, hadisnya itu hatta yuhadhiya bihima furu'audain. Ada yang berbeda, maaf. Dari Imam Muslim ada yang berbeda, bahwa ketika takbir Rasulullah itu
yuhadhiya sejajar bihima dengan tangannya rufu'a udhunaihi telinganya. Jadi sejajar dengan telinga beliau. Muslim. Dari Imam Muslim ya, Imam Muslim. Dan ini dipakai oleh kebanyakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam mazhab Syafi'i ininya diangkat, gitu. Diangkat lebih dalam. Jadi searah. Enggak, searah-arah. Searah-arah. Yuhadhiya sejajar. Tidak menyentuh begini, sejajar. Sejajar itu kayak tangan dulu gini kan ada nanti ada. Jadi ini posisinya aja dulu sejajar ya, sejajar gitu. Yang tadi sejajar dengan dada, pundak dengan pundak. Yang kedua pendapatnya adalah sejajar dengan telinga. Dua-duanya benar. Mau ambil hadis yang mana boleh. sejajar hidung ada. Kalau Tapi mau melihatnya dari mana itu? Dari samping ini ya, dari belakang. Kok bisa ada? Boleh ngerek. Salat sunat. jadi Rasulullah, para sahabat juga berbeda. Ibnu Umar melakukannya gini, sahabat Malik melakukannya demikian. Dan Rasulullah melihat enggak jadi masalah. Sekian problem. Yang penting tidak dan ketika meletakkan ya, tidak istilahnya kemudian ada kan gini. Ya, kan gitu kan? Ada gini-gini tuh. Iya tuh. Itu tidak, normal saja. Sampai 3 kali kok. Kami diputer itu. Ada yang gitu. Karena beliau itu sunnahnya pikirnya begini. Kanan itu adalah sunnah. Sedangkan meletakkannya adalah kaki kiri, tangan kiri di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Sehingga pikirannya adalah kalau begitu sunnahnya kanan dulu yang turun. Kan gitu. Padahal nggak masuk begitu. Kalau kan makan kanan sunnahnya, jalan kanan, masuk ini kanan, yang baik-baik kanan, turun dari juga kanan dong. Ya, makanya kan takbiratul ihram makanya Allahu Akbar. Gini jadinya gitu. Untungnya nggak gitu. Enggak gitu. Takbir gitu aja biasa gitu. Enggak usah ngapa-ngapain, puter-puter gitu. diputer, Pak hadis Dedi. hadis itu adalah untuk makan, untuk apa ya udah gitu, bukan untuk takbir gitu loh. Iya, enggak diterangkan mana itu. Nanti ada. Jadi ini ya, mengenai takbir. Di sini nggak disebutin ya. Nanti disebutin belakang. Hadis yang ke-216. Wa an Wa'ilin. Diriwayatkan dari Wa'il Ibnu Hajar. Qala berkata Wa'il, "Shallaitu, aku salat ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam." Fa wada'a, maka Nabi itu meletakkan yadahu, tangannya, al-yumna, yang kanan, ala yadihi, di atas tangannya, al-yusra, yang kiri, ala sadrihi, di dadanya. Jadi Rasulullah ketika selesai takbir, jadi ini ya, tadi sudah membahas i'tidal selesai, sujud selesai, duduk selesai, ruku selesai. Sekarang membaca takbir. Takbir sudah selesai tadi. Nah, sekarang membahas bagaimana meletakkan tangan. Tangan ketika sholat. Yaitu Rasulullah meletakkan yadahul yumna, tangan kanan, ala yadihil yusra, di atas tangan kiri, ala sodrihi, di atas dada. Bukan perut. Bukan perut gitu. Dada. Bukan perut ya. Bukan perut. Tapi ada hadis yang lain adalah antara dada dan perut. Jadi Ada itu, Diafragma.
dada dekik ini istilahnya. Diafragma itu. Diafragma yang ada. Hah? Tapi ini ya, ibu-ibu jangan saya suruh buka baju ya. Tadi suruh buka ini. Nggak aurat katanya. Nggak aurat katanya. Boleh. Nggak boleh sama saya kayak. Malas lihatnya. Betul Pak, betul. Jadi di dada ya. Saya sensor nanti Pak. Ya, di dada ini meletakkannya gimana? Ada dalam 1,5 hadis, pergelangan bertemu dengan pergelangan. Mas Mbak Umi nake. Hah? Niku wonten posisi kang sholat terus niki. Begini. Ya karena dia dada, pikirannya kan dada gini. Tangannya tuh kan susah gini. Kayak gini gitu. Sebenarnya alami sih juga. Udah, nggak apa-apa. Benar? Saya kampung di. Yang banyak nanti hadis belakangnya itu adalah yang antara dada dan perut begini. Biasa aja. Ya antara apa namanya di bawah dada, di atas perut. Kan ada batasnya. Apalagi kalau perutnya gede pas banget. Agak ganjel gitu. Jadi enak gitu kan. Nangkring gitu tangannya. Malah Mbak Didi ya. Ini tuh yang hamil maksudnya. Yang hamil. Bukan Mbak Didi walaupun saya kesini gitu. Pernah lihat ada yang miring Pak Maimun? Ada yang miring begini. Atas dada atau pedang? Enggak, sebetulnya pas tengah aja. Enggak ada. Tapi kalau saya di tengah Oh, juga sih ada. lurus terus niki. Nanti ada. Ada yang posisi ambil pedang itu. Ambil pedang. Posisi ambil pedang gimana? Bisa. Coba contoh ambil pedang. Pedang gitu. Ada yang mengatakan gini ambil pedang gitu. Pedangnya nggak ada gitu. Ada yang mengatakan katanya hati di sini tutupi hatinya. Hati kan di dalam gitu. Yang biasa. Hati sebelah kiri. Kenapa bisa ada yang di kiri itu kenapa? Memang nggak jelas, hadisnya kan nggak disebutkan. Hadisnya nggak disebutkan di mana. Tapi sebetulnya nanti ada. Ada beberapa hadis, wallahu alam disebutkan apa enggak di sini ya. Tapi yang jelas ada. Kalau kayak gini nggak boleh Pak? Kan banyak Kan kan. di atas tangan kanan, tangan kiri. Tapi di dada. Gini posisinya gini. Tidak boleh juga begini. Posisi. Kecak lagi terus. Di atas. Jadi wadha'a yadahu. Jadi tangan beliau kanan ini diletakkan di atas tangan kiri. Di atas tangan kiri diletakkannya. Kalau ini namanya kafun kalau begini. Di atas tangan kafun kan ini. Yadun itu adalah tangan ini. Berarti tangan gitu. Mana kalau sampai siku sana? Atau sini. Memang nggak disebutkan dalam hadis. Tapi Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Hanya ada nanti hadis, walaupun ini ya hadisnya pergelangan tangan ditumpulkan dengan pergelangan tangan. Ada hadisnya. Nah, walaupun sebetulnya itu hadis yang ini tuh mutlak. Artinya apa? Bagaimana proses yang begini bisa, pokoknya di atas tangan kiri. Kalau winter enak Pak. Kalau winter enak ini. Kalau winter. Kan ada dalam ada sahabat itu dulu dalam hadis yang dulu sebelumnya kan ada sahabat habis sholat Allahu Akbar. Jangan sholat kamu dalam meteng-teng gitu kan ada. Ada. Nih saya sebut. Ada. Dengerin Om. Lupa. Bukunya Janganlah sholat seperti Ada 2 minggu yang lalu ada. Bukan kadang-kadang ya Mas Rizal. mungkin nggak masuk Pak. Insya Allah ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis yang ke-217. Nah, ini berkenaan teknik-tekniknya. Hadis yang berkenaan dengan teknik
itu kalau hadis sahih itu urutannya paling awal. Jadi kalau ukuran hadis ya gini ya. Dalam ilmu hadis itu, dalam ilmu hadis ada hadis di bawah hadis. Hadis kan pertama Quran. Bedanya Quran dengan hadis qudsi apa? Masih ingat, ada yang ingat nggak? Hadis qudsi. Itunya aja tuh. Masalahnya di Penghapusnya itu Menghapus berarti. Cepet kaosnya nih. di sana kan banyak tisu. Ya, jadi yang pertama hadis. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua hadis qudsi. Bedanya hadis qudsi sama Quran apa? redaksinya dari Redaksinya dari Allah. Formulasinya dari Allah. Al-Quran semuanya dari Allah. Qala Allah Ta'ala. Formulasinya dari Rasulullah. Qudsi ya. Nabi Muhammad. Kita Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu, sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah bukan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Beliau itu adalah wahyu dari Allah. Tapi ada beberapa hal, makanya sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ahadza wahyun am min ra'yik?" Apakah ini wahyu atau ini pendapat Anda? Hadza min ra'yik, kata Rasul. Kayak perang Badar itu misalkan. Rasulullah mengatur demikian. Ada sahabat yang tahu. "Ya Rasulullah, ya, saya mau tanya, apakah ini hadza minal wahyi am hadza min ra'yik?" Ini strategi ini dari Allah, wahyu dari Allah, ataukah pendapatnya? Kata Rasulullah bersabda, "Hadza min ra'yik." Ali pendapatnya. Kalau begitu, saya usul ya Rasulullah. Artinya apa? Bisa dibantah. Gitu, perkataan